Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro sesi ke-6, masuk pada pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas merupakan persentase dari perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan permintaan sebesar 1%. Apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka barang sangat responsif terhadap perubahan harga, dan inilah yang disebut elastis. Apabila perubahan harga yang besar tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka barang tidak responsif terhadap perubahan harga. Ini disebut tidak elastis. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persentase perubahan. Kita lihat koefisien elastisitas. Jika N sama dengan 0, maka ini disebut inelastisitas sempurna. Jika N lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, ini disebut inelastis. Jika N sama dengan 1, maka disebut elastis uniter. Dan jika N lebih besar dari 1 sampai tak terhingga, maka ini disebut elastis. Dan jika N sama dengan nilainya tidak terhingga, disebut elastis sempurna. Untuk barang-barang normal, penurunan harga akan berakibat pada peningkatan jumlah permintaan. Sementara permintaan terhadap sebuah barang dapat dikatakan inelastis bila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Barang dan jasa juga tidak memiliki substitusi, biasanya tergolong inelastis. Misalkan permintaan terhadap antibiotik, misalnya dikatakan sebagai permintaan inelastis karena tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai ukuran kepekaan penawaran suatu barang dengan barang-barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawarannya akan naik 20%. Maka koefisien elastisitasnya, dalam hal ini elastisitas permintaannya adalah 20% dibagi 10% sama dengan 2. Jenis elastisitas permintaan, ada elastisitas permintaan harga, permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan harga merupakan nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi dari perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan dimaknai sebagai satu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Untuk mengetahui koefisien elastisitas, maka jumlah yang diminta merupakan perbandingan antara persentasi perubahan jumlah yang diminta dengan dibagi persentasi perubahan harga, di mana nilai elastisitas permintaan harga selalu negatif. Sementara hal ini dikarenakan hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Penurunan harga menaikkan permintaan, manakala kenaikan harga juga akan menurunkan permintaan. Pada kasus harga menurun, misalkan kita ingin mengetahui besarnya koefisien dari permintaan beras, didapati bahwa pada waktu harga beras 4.000 per kilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen 10.000 kilogram. Dan pada waktu harga beras 3.000 per kilogram, maka jumlah yang ingin dibeli adalah 15.000 kilogram.
Berapakah nilai koefisien elastisitas? Ternyata yang diperoleh adalah negatif. Ini menandakan di mana elastisitas demand-nya sebesar min 2. Ini menandakan keadaan yang selalu akan terjadi. Nilai yang negatif disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah berbalikan. Dalam hitungan koefisien, tanda negatif juga biasanya diabaikan. Berarti nilai koefisien elastisitas permintaan beras sama dengan. Pada kasus harga meningkat, dalam perhitungan harga kita lihat jika harga menurun, kasus harga meningkat, maka harga dibalik dari 3.000 menjadi 4.000. Oleh karena itu permintaan akan berkurang dari 15.000 kg menjadi 10.000 kg. Adapun perubahan elastisitas ini kita akan dapatkan bahwa elastisitas demand sama dengan min 1 dari perhitungan ini. Kesimpulannya, perhitungan yang belakang ini menunjukkan bahwa koefisien elastisitas yang kedua adalah berbeda dengan yang pertama. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang akan berlaku walaupun rumus dan cara perhitungan yang digunakan dalam menentukan koefisien elastisitas adalah sama dengan sebelumnya. Rumus ini menjadikan kita dapat mengetahui bedanya antara kedua kondisi tersebut, antara harga yang turun dengan harga yang naik berimbas pada permintaan. Koefisien elastisitas busur yang disempurnakan dari kondisi yang tadi berdasarkan pada prinsip perhitungan yang baru, rumus yang disempurnakan untuk mencari koefisien elastisitas berubah menjadi elastisitas demand sama dengan Q1 dikurangi Q per Q plus Q1 dibagi 2. Berbanding dengan price 1 dikurangi P, price awal, dibagi price awal ditambah price Q1, perubahan pertama, dibagi 2. Kita lihat, dengan rumus yang baru, kita peroleh bahwa elastisitas demand adalah min 1,4. Dengan rumus yang baru di atas, maka disebut ini adalah rumus titik tengah yang dinamakan juga elastisitas A. Dengan melihat kurva permintaan dan elastisitas permintaan, kita dapat lihat bahwa jika elastisitas demand di atas 1, ini disebut elastis. Ketika elastis demand nilainya sama dengan 1, unit elastis. Tetapi pada kondisi elastisitas demand di bawah 1, ini disebut juga inelastis. Tingkat elastisitas permintaan bervariasi berdasarkan nilai elastisitas yang didapat. Ini juga berkaitan misalkan permintaan elastisitas kebutuhan, contohnya kebutuhan barang mewah, inelastis, permintaan inelastis, kebutuhan primer, permintaan uniter, kebutuhan sekunder, permintaan elastis sempurna, kebutuhan yang mencakup kebutuhan dunia, ya, gandum atau minyak, dan permintaan inelastis sempurna, kebutuhan akan tanah dan air. Nah, tingkat elastisitas permintaan di mana dapat dilihat dari kurva ini. Ada elastisitas sempurna, tidak elastis sempurna, elastisitas uniter, dan tidak elastis serta elastis, di mana kurvanya ditunjukkan pada gambar ini. Nah, permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta meskipun ada perubahan harga. Secara matematis, persentase perubahan barang yang disuplai sama dengan 0. Berapapun perubahan dalam persentase tersebut pada kondisi perubahan harga. Perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh. Nah, pembelian harga
garam dapur pada satu keluarga, pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam atau obat lebih mementingkan seberapa besar kebutuhannya, bukan pada harganya. Maka ini elastisitas ini demand-nya sama dengan nol. Permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Secara matematis, persentase perubahan barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Permintaan barang-barang kebutuhan pokok cenderung bersifat inelastis karena konsumen tidak akan menghentikan pembelian walaupun harganya naik. Permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter terjadi kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding dengan perubahan kuantitas barang yang diminta. Secara matematis, persentase perubahan harga barang yang diminta sama dengan perubahan harga. Permintaan elastis. Permintaan yang terjadi apabila perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang. Secara matematis besarnya persentase perubahan barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Misalkan untuk barang-barang elektronik, mobil, pakaian pesta, dan lain-lain dengan koefisien elastisitas demand lebih besar dari permintaan elastisitas sempurna, di mana permintaan ini jika terjadi perubahan yang tidak dipengaruhi sama sekali oleh harga. Misalkan harga bahan bakar minyak. Faktor penentu elastisitas permintaan, banyaknya barang pengganti yang tersedia, lalu juga persentase dari pendapatan yang dibelanjakan dan jangka waktu. Kita lihat bagaimana tadi sudah dijelaskan kurva elastisitas yang di dalamnya dipahami ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya karena dalam hal permintaan elastisitas sempurna, ini kondisi harga tertentu yang membuat pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Disebut juga elastisitas tak. Permintaan inelastis, di mana elastisitasnya lebih kecil dari 1. Ya, contoh permintaan tidak elastis ini juga dilihat dari permintaan inelastis sempurna atau permintaan tidak elastis sempurna sama di mana elastisitasnya sama dengan 0. Misalkan barang yang diminta itu contohnya lukisan, berapapun harganya yang ditawar pelukis tersebut tidak akan mampu menambah jumlah lukisannya. Contoh lain adalah obat-obatan karena begitu pentingnya. Permintaan unitary, ya, permintaan uniter elastis, di mana elastisitasnya sama dengan 1. Contoh produk yang tidak spesifik, ya, misalkan barang-barang elektronik. Jika permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang bisa dikatakan memiliki elastisitas unit. Elastisitas permintaan silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap satu barang apabila terjadi perubahan terhadap barang tersebut, di mana elastisitas silang merupakan perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Dan yang terakhir, elastisitas permintaan pendapatan, di mana koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap satu barang. Elastisitas ini merupakan perbandingan dari persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan. Demikian pembahasan tentang elastisitas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.